Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Video kali ini kita kembali mereaction video TikTok lagi. Pada video ini saya merekamnya atau record videonya ini di malam hari. Jadi suasana di sekitar saya gelap dan lampunya hanya lampu teras rumah. Karena kebetulan seperti di video-video sebelumnya saya sedang berada di kampung. Ya, video yang pertama yang kita lihat ini ada seorang mbak-mbak yang belanja di mall. Kita coba lihat ya. Guys, aku lagi di toko sepatu dan ternyata banyak banget sepatu yang mengandung pigskin material. Ternyata banyak guys produk yang mengandung kulit babi. Ini yang diplastik-plastikin, tapi kerennya ini mereka diplastikin sih. Jadi kita kalau misalnya nggak sengaja pegang-pegang terus tangan kita lagi basah, ya insya Allah lebih aman lah ya, karena dia udah diplastikin. Nih ya, terus kita lihat lagi. Ini juga ada nih dari Vans tuh. Dan ini produk sale tapi hati-hati juga, ini ada yang pigskin. Jadi buat teman-teman yang mau beli sepatu, cek dulu bahan materialnya apa, karena nggak semua toko itu sebagus toko yang tadi yang bener-bener nge-wrap sepatu yang berkulit babi. Jangan sampai kita pegang-pegang nggak tahu malah kulit babi. Jadi buat para muslim hati-hati ya. Follow Dian Widayanti for more halal info. Tapi dari video ini ada satu hal yang saya perlu tanyakan. Apakah memang di Islam itu menyentuh babi itu aja haram? Bukannya yang sering dikatakan kan makan babi itu nggak boleh. Tapi sedangkan di sini kan hanya karena udah dijadikan sebuah produk, kemudian nggak boleh dipakai, apalagi disentuh. Coba kalian kasih komentar kalian tentang hal ini. Tapi untuk sebab itu, untuk menanggapi video ini, coba kita mendengarkan tanggapan dari Gerakan Peace ID, yaitu oleh Pak Ade Armando. Kita coba mendengarkan komentar dari beliau. Sepatu yang dibuat pakai kulit babi itu sebenarnya nggak haram dipakai umat Islam. Paling nggak larangan itu nggak ada dalam sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Quran. Tapi urusan ini jadi rame lagi gara-gara sekarang muncul lagi video di TikTok yang nunjukin bahwa banyak sepatu jadi nggak ada yang haramnya di dalam Alkitab ya, katanya nggak ada larangan utama. Ini misalnya disampaikan TikToker Dian Widayanti 11 Desember lalu. Dia nunjukin bahwa ada beberapa sepatu keren di toko-toko yang pakai bahan pigskin material alias kulit babi. Dia juga kasih info kalau sepatu yang bahannya kulit babi biasanya sih diplastikin dalam displaynya dan ada tanda-tandanya. Terus dia ngingetin umat Islam agar ngecek lagi bahan sepatu sebelum beli biar nggak salah pilih yang bahannya dari kulit babi. Nah, di captionnya dia juga tulis soal fatwa MUI nomor 56 tahun 2014. Dalam fatwa itu MUI bilang kulit hewan dari anjing dan babi hukumnya najis dan haram dimanfaatkan baik untuk pangan maupun barang gunaan. Jadi intinya barang gunaan dengan bahan dari babi tetap nggak boleh kita gunakan ya, katanya. Dian jelas berbuat baik, dia ingin mengingatkan saudara-saudara se-Islamnya agar tidak membeli sesuatu yang diharamkan. Tapi pertanyaannya, apa benar nggak boleh digunakan? Dalam Al-Quran, babi disebutkan sebagai sesuatu yang haram untuk dimakan. Tapi tidak ada ayat yang membahas secara langsung penggunaannya untuk barang non-makanan. Ada 2 surat dalam Al-Quran yang memuat larangan memakan daging babi. Yang pertama surat Al-An'am 145. Dalam ayat itu Nabi Muhammad mengatakan, semua makanan bisa dimakan kecuali 1. Daging hewan yang mati atau bangkai. 2. Darah yang mengalir. 3. Daging babi. 4. Yang disembelih bukan dengan nama Allah. Lalu ada pula surat Al-Baqarah ayat 173 yang mengatakan, sesungguhnya dia, yaitu Tuhan, hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Mirip kan? Jadi kalau ditanya, daging babi itu diharamkan sebagai apa? Ya kalau kita melihat Al-An'am jelas dikatakan haram untuk dimakan. Dalam surat itu nggak disebut soal larangan memakai kulit babi untuk sepatu atau tas atau barang non-makanan lainnya. Tapi memang banyak ulama sering membahasnya kemana-mana. Misalnya soal boleh nggak sih kulit babi digunakan untuk sepatu? Atau misalnya boleh nggak sih unsur dari babi digunakan dalam pakaian yang kita kenakan? Atau lebih spesifik lagi, boleh nggak sih menggunakan pakaian yang di dalamnya mengandung unsur babi atau kulit babi ketika sholat? Diterimakah sholat kita?
Ini menjadi masalah karena bagi sebagian ulama, babi itu dianggap najis, sementara pakaian dikenakan saat sholat harus bersih dari najis. Kalau nggak sholat sih ya mestinya nggak apa-apa dong. Jadi menggunakan sepatu berkulit babi sebenarnya nggak apa-apa juga kecuali kalau kita sholat dengan bersepatu. Jadi apakah sebaiknya umat Islam bisa menerima sepatu yang menggunakan kulit babi? Jawabannya tergantung pada keyakinan masing-masing. Kalau yang dijadikan rujukan adalah Al-Quran, memang nggak ada larangannya. Tapi kalau mau mengikuti fatwa MUI, ya sebaiknya tidak diterima. Kita permudah sajalah cara kita beragama. Berbeda itu oke. Nah teman-teman, dari video ini, dari penjelasan Pak Armando, walaupun memang ya kembali ya ke aturan agama masing-masing. Tapi secara aturan utama itu sebenarnya nggak ada gitu larangan bahwa memang babi itu atau produk dari babi itu nggak boleh digunakan. Karena yang ada larangan utamanya itu terkait memakan, artinya masuk ke dalam mulut. Seperti yang saya bilang tadi, disentuh mungkin boleh. Apalagi ini kan udah diproduksi, udah jadi sebuah produk dan jadi sepatu, seperti sepatu. Jangankan untuk dipakai. Tadi dia bilang kan, mbak-mbak tadi kan bilang nggak boleh disentuh. Nah, sedangkan ini kan kalau larangannya tidak boleh makan, masa nggak boleh disentuh, masa nggak boleh dipakai. Tapi ya kembali lagi lah, ini juga kan kita nggak punya hak untuk menghakimi mereka. Tapi saya sebagai orang yang tidak beragama Islam, tidak menghakimi namun mempertanyakan sejauh mana sih sebenarnya hukum Islam itu tentang babi yang diharamkan itu. Oke, kita next lagi pada video berikutnya. Kakak Islam apa Kristen? Maaf kalau nggak sopan. Nggak apa-apa, banyak yang nanya juga. Yaudah biar aku kasih tahu ya. Tada! Merry Christmas. Ini juga. Jadi aku tuh Kristen ya Robun ya. Salam toleransi. Udah nggak kepo lagi kan? Sebenarnya kalau di luar negeri menanyakan usia, menanyakan soal agama itu sebenarnya hal pribadi. Walaupun di komentarin dia bilang maaf ya nggak maaf. Kalau nggak sopan. Sebenarnya itu bukan permintaan maaf lagi karena sebenarnya nggak boleh. Tapi itulah di Indonesia boleh-boleh aja. Bahkan di KTP kita kan masih ada agama. Kalau di luar itu nggak ada sebenarnya. Tapi itulah Indonesia, kembali lagi. Kita next lagi pada video berikutnya. Ya, mereka keluarga muslim tapi justru mereka memiliki pohon Natal di rumah. Oke, kita next lagi, ada satu video lagi dari ibu-ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Dr. Afnizat MSI mengucapkan selamat berbahagia bagi saudara-saudari kami yang merayakan kebahagiaan Natal pada tahun ini. Saya ingin berbagi cerita bahwa dulu saat merantau ke Jakarta, saya juga memiliki dua sahabat karib yang berbeda keyakinan, satunya Protestan, satunya Katolik. Namun kami bisa mensyukuri nikmat bahwa dengan perbedaan itulah kemudian kami merasakan yang namanya berkasih sayang sesama hamba Tuhan. Kami juga ingin mengucapkan selamat berbahagia merayakan Natal kepada seluruh relawan, simpatisan, masyarakat Kristiani yang ada di Kabupaten Siak. Kiranya kita semua tetap diberikan kesehatan dan kedamaian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada hamba Tuhan yang selama ini juga turut berkontribusi menjaga kedamaian pemilu kada di Kabupaten Siak dan tentu saja menjaga kedamaian negeri kita Kabupaten Siak yang sama-sama kita cintai. Sekali lagi, selamat berbahagia dan tetap kiranya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berada di negeri yang aman sentosa. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wah, luar biasa ya. Ini pasti salah satu pimpinan di tempat ini dan dia mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristen yang merayakan Natal. Dan ya bagi dia tidak haram kan? Seperti yang dikatakan oleh beberapa pimpinan atau pimpinan agama Islam tertentu lah. Walaupun saya tahu tidak semua mengharamkan. Tapi beberapa kan mengharamkan. Tapi ibu ini dia luar biasa. Kita next lagi pada video berikutnya. Udah pernah rasain Natal vibes Lebaran, oke. Ya seperti ini sebenarnya. Waktu saya di Kota Palu dulu,
walaupun mereka beragama Islam, biasanya mereka datang ke rumah-rumah yang orang Kristen yang merayakan Natal dan ada kue Natal kan gitu ya, di misalnya di meja-meja, ya udah datang selamat Natal, mereka ngomong kok. Dan seperti ini tadi, mereka datang ke ya seperti Lebaran. Kalau Lebaran kan seperti itu ya. Kalau di daerah timur sana kan biasanya sampai di Sulawesi pun dibilang nanti pergi pasiar gitu. Tapi mereka nggak apa-apa, aman-aman aja. Oke, kita next lagi. Loh, kenapa ini? Kenapa dia lari-lari? Oh. Waduh, dalam video ini kita lihat ini ya, ibu-ibu ini tadi walaupun kita tahu ini hanya sekedar gimmick ya. Oh, dia bilang ya kalau kemarin waktu Lebaran ya kalian habiskan takjil, sekarang giliran kami. Tapi ingat ini hanya gimmick aja. Oke lah, kita next lagi. Oh, ini ada satu video dari teman saya. Ini kalau nggak salah dia sedang ada di nggak ada di daerah Sumatera. Dan dulu kan dia pernah pelayan di Kalimantan. Oke, hidup dengan takut akan Tuhan. Shalom, firman Tuhan hari ini untuk kita. Saudaraku sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, teruslah hidup dengan penuh takut akan Tuhan. Berikanlah teguran, nasihat kepada sanak saudara kita dimanapun kita berada, agar mereka tetap hidup di jalan yang baik dan benar. Karena itu, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan teguran, tidak suka mendengar nasihat? Ingat, dalam Amsal pasal 1 ayat 29 sampai 33 menjelaskan, bagi mereka yang membenci pengetahuan, mereka yang membenci teguran, membenci nasihat, yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan memakan buah daripada perbuatan mereka. Tetapi kita yang setia, kita yang takut akan Tuhan, kita akan berdiam diri dengan tenang, dengan damai. Kita akan terhindar dari kedahsyatan malapetaka. Karena itu, tetaplah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, luar biasa. Ini nama teman saya namanya ini Agripa Laut Tupang. Dia orang Alor. Luar biasa pelayanan sekarang ya. Tuhan Yesus memberkatimu, bro. Oke, kita next lagi pada video terakhir kita. Ini video dari ini anak ini dia anak dari seorang yang mualaf. Jadi ibunya itu sebelumnya beragama Kristen, kemudian dia mualaf dan anaknya ya beragama Islam. Dan sekarang ketika dia datang ke rumah omanya, maksudnya ibu dari mamanya, ya itu kan ada pohon Natal dan dia ngaji di sana dan luar biasa tidak ada teguran. Oke, coba kita dengar ya. Allazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun. Ya luar biasa ya. Jadi seperti sempat saya bilang tadi, walaupun dia di rumah omanya dan omanya kan beragama Kristen, tapi tidak jadi masalah. Ada satu pertanyaan, bagaimana kalau seandainya di rumah orang Islam? Maksudnya di keluarga itu orang Islam. Terus mungkin ada anak, mungkin ada anak mantunya lah yang beragama Kristen, kemudian dia bilang, oh kita ibadah. Bisa nggak ya? Ini jadi pertanyaan untuk teman-teman yang beragama Islam. Tapi ya kembali lagi ya ke masing-masing. Oke teman-teman, demikian saja video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. Bagi kalian yang mungkin pengen untuk kita reaction video-video TikTok, kalian mungkin request, silahkan tag aja di akun TikTok saya, Yata Official. Kita akan reaction pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom. Amin.